disalahkan, belum tentu ada penggelembungan. Bung Rocky, Anda ada komentar soal itu? Oke. Saya dulu belajar statistik di Fakultas Teknik 2 semester. Belajar statistik ilmu sosial 3 semester di UI itu. Itu adalah teknik menghitung. Selamat malam Bung Maman. Silakan Bung Maman. Kita berikan tepuk tangan dari TKN Prabowo Gibran. Nah, nanti bisa menyampaikan tambahan. Silakan Bung Rocky. Di mana tadi ya? Statistik. Soal statistik gitu. Tapi kemudian saya merasa nggak puas belajar statistik matematik dan belajar statistik sosial. Lalu saya belajar cara menduga di dalam filosofi namanya heuristik. Peralatan yang kita perlukan sebelum ada peralatan yang terandal, yang reliable. Heuristik itu bekerjanya begini. Saya harus menduga sambil mengukur. Namanya guesstimation. Guessing dan estimation itu. Saya kasih ilustrasi itu. Saya nggak punya peralatan untuk mengetahui, tadi betul Kodari, dia nggak tahu, memang nggak ada yang tahu itu. Karena akses pada mesin itu tidak kita punyai. Tetapi kita menduga, I'm doing guesstimation, saya menduga bahwa ada hantu di dalam mesin. Ghost in the machine itu. Itu namanya pikiran heuristik. Di dalam metodologi diajarkan itu. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Siapa ghost itu? Yang mengatur-ngatur dirty vote. Ya pasti dirty hand. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Lalu kita berpikir lagi tuh, kalau ada dirty hand berarti ada dirty mind, ada pikiran kotor di situ tuh. Siapa yang punya dirty mind? Ya mastermind-nya. Logikanya begitu, algoritma rasio saya begitu. Lalu kita tanya, boleh nggak saya menduga siapa mastermind-nya? Boleh aja. Karena ada sekuensi peristiwa mulai dari Mahkamah Konstitusi. Maka saya mengambil kesimpulan, ada mastermind di Mahkamah Konstitusi. Siapa itu? Namanya tidak disebut oleh Jimli Asidik. Jimli hanya mengatakan, Ketua Mahkamah Konstitusi membiarkan dirinya diintervensi oleh kekuatan luar. Kan itu. Apa kaitannya dengan perhitungan-perhitungan ini? Ya, pasti saya akan terangkan kaitannya. Pelan-pelan ya, saya terangin dulu supaya. Oke. Dirty vote. Kayak ngerti aja lu tepuk tangan. Lu udah tahu ujungnya itu. Ini mahasiswa Fakultas Hukum. Dirty vote adalah dugaan heuristik. Karena itu dia dibuatkan narasi itu. Supaya orang bisa paham kira-kira apa yang terjadi di dalam mesin itu yang saya sebut ada dirty hand mengendalikan dirty vote. Tentu Kodari akan bilang fakta kuantitatifnya apa? Saya nggak berpikir fakta kuantitatif. Kalau misalnya saya ketemu gorong-gorong, maka heuristik saya mengatakan di dalam gorong-gorong itu ada Jokowi. Algoritmanya bekerja begitu. Kan Jokowi bolak-balik ke gorong-gorong. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Cobain. Karena gorong-gorong bau. Jadi heuristiknya bekerja di situ tuh. Kecurigaan pertama orang adalah dirty vote, behind the dirty vote ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya pasti mastermind. Saya terangin, saya luruskan tadi ya. Sekarang kita mau cari tahu siapa mastermind itu berdasarkan asumsi guesstimation itu. Guessing by estimation. Anggap ya anak-anak mahasiswa ya. Gua anggap aja lu, gua kasih kuliah lu. Oke. Ini kan semua saya pernah kasih kuliah kan. UNJ saya pernah kasih kuliah, UI apalagi itu. Segala macam itu, Trisakti apalagi itu. Saya terusin dulu logikanya ya. Sekarang kita mau tahu mastermind-nya siapa tuh. Saya terangkan tadi bahwa kita menduga dengan kuat mastermind-nya itu adalah orang yang sama yang mempengaruhi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kasus nomor 90 itu. Kasus Gibran masuk. Kan itu efektif kita berpikir dan dibenarkan secara metodologi.
presumption itu kemudian mau dibantah dengan keterangan-keterangan statistik yang memang netral terhadap data, netral terhadap fakta. Jadi sebetulnya di belakang konsep kita berpikir tentang kecurangan itu sudah terbentuk dulu bahwa ini pasti curang. Karena itu saya melakukan tuduhan. Saya tidak menuding, saya menuduh bahwa mastermind-nya adalah Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Jimli nggak beritahu mastermind-nya siapa. Kan Jimli Asidik hanya bilang tadi bahwa Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh pihak luar. Bung Rocky, Tunggu dulu dia. Kita bicara soal Sirekap saya mau ini. terangin habis-habisan dulu, jangan potong dulu. Saya mau terangkan itu ya, gini. Orang bertanya, siapa yang dimaksud oleh Jimli Asidik? Pihak luar yang mengintervensi itu. Logika tadi mengatakan yang bisa mengintervensi adalah kekuatan di atas Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ketua BEM UI. Nggak bisa. Tukang bakso nggak bisa. You taruh semua nama itu, you keluar satu nama. Jokowi sebagai presiden. Kan Tapi Anda nggak bisa menuding begitu aja. Anda harus punya bukti untuk menuding itu. Saya bilang tadi saya nggak mau kasih tuding, saya menuduh bukan menuding. Anda menuduh, Iya, Anda saya menuding, tapi Anda nggak punya bukti, nggak fair dong. Nggak, saya harus adil juga di sini. Jangan. Anda menuding, Anda Lama-lama menuduh, tapi juga. Anda nggak punya bukti. You nggak ikuti reasoning saya pakai heuristik tadi. Oke. Peralatan sementara ketika bukti itu nggak bisa dapat. Bukti itu saya mesti dapat, gampang saya dapatnya. Saya bicara dengan Jimli Asidik. Jimli mana? Apa namanya tuh? File yang waktu Anda bercakap-cakap. Kan dia nggak mau kasih kan? Jadi Anda hanya bisa mengakses Tuhan melalui doa yang Anda nggak tahu sampai apa enggak. Itu kan dasarnya kan. Sama juga saya nggak bisa sampai di situ. Jadi saya melakukan tadi guesstimasi itu, guessing dan estimation. Salah nggak? Benar saya. Kecuali saya punya akses untuk membuka percakapan di dalam Mahkamah Konstitusi, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mesti ingat pintu masuknya adalah keterangan dari Jimli Asidik bahwa ada mastermind yang dia nggak sebut namanya. Kalau kita tanya di dalam pengadilan nanti, Jimli, lu kasih tahu tuh siapa yang lu maksud itu. Jangan lu tuduh-tuduh orang itu. Kan mesti pada Jimli, Anda menuduh jangan ke saya. Jadi sekali lagi poin kita atau poin saya adalah apa yang disebut tadi sebagai suara rakyat itu udah hilang. Kan bisa kita bilang vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekarang yang terjadi adalah vox populi clario dei. Suara rakyat adalah tangisan Tuhan itu. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi nggak ada gunanya. You bicara tentang data kuantitatif. Kalau kita nggak ingatkan bahwa pintu masuk kecurangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.